Oke, bismillah ya. Lembah keempat adalah lembah kebebasan dan kelepasan. Lembah keempat, lembah di mana tidak ada nafsu untuk memiliki atau keinginan untuk menemukan. Jadi lembah keempat ini menarik ya, ketika orang terbebas dari dualitas hal-hal duniawi, termasuk dualitas baik dan buruk. Ini kadang-kadang menjelaskannya agak agak sulit. Gimana sih Pak bisa orang bebas dari dualitas baik dan buruk? Gambarannya begini loh. Ini beliau pakai kalimat yang jelisahnya nabi-nabi. Agar Adam dapat menerima cahaya samawi, barisan malaikat berpakaian hijau dicekam duka. Jadi untuk menyadarkan Adam akan tugas kekhalifahannya kan ada cerita protesnya para malaikat. Ini agak unik, malaikat ini kan patuh 100%, kok ini protes? Mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini tujuannya untuk Adam, biar dia sadar tugas kekhalifahannya dan ingat untuk tidak mengalirkan darah mengacaukan dunia. Jadi ini rasanya kayak negatif, tapi di balik itu ada positifnya. Agar Nuh dapat menjadi tukang kayu Tuhan dan membuat perahu, ribuan makhluk tewas di perairan. Puluhan ribu nyamuk menyerang tentara Abraha agar raja itu tergulingkan. Ribuan bayi mati agar Musa dapat melihat Tuhan. Ribuan orang mengenakan ikat pinggang Nasrani agar Isa dapat memiliki rahasia Tuhan. Ribuan hati dan jiwa terampas agar Muhammad dapat bermi'raj ke satu malam. Di lembah ini tiada apapun yang baru atau yang lama akan berharga. Engkau boleh berbuat atau tidak berbuat. Jadi dualitas baik buruk itu yang duniawi di dunia ini yang kita anggap buruk dari perspektif yang berbeda bisa saja itu baik. Kamu sakit, sakitmu itu rezeki bagi para dokter. Iya kan? Ya sama. Saya patah hati Pak ditinggal pacar. Rezeki bagi temanmu yang lain. Ya. Dari sisi kamu pahit, tapi dari sisi yang lain positif. Bahkan nanti belakangan kamu tahu, alhamdulillah Pak dulu saya putus, sekarang ada hikmahnya. Saya jadi cepat lulus, saya jadi baik dan buruk itu tidak bisa kita lihat secara sangat sempit. Allah yang paham skenario detailnya. Makanya kita diminta taslim saja, pasrah udah apa-apa. Dikasih pahit, dikasih enak. Allah yang tahu rahasianya. Di balik yang pahit ada hikmah yang indah yang kita tidak sadar. Sekarang kita nangis, besok kita bahagia. Mengalami hal yang pahit itu. Waktu dulu kita disapih oleh ibu kita, tidak disusui lagi, betapa kita nangis kehilangan hal yang paling berharga. Tapi sekarang kita sadar, bayangkan kalau kamu tidak disapih sampai mahasiswa. Hikmahnya luar biasa, sekedar nyampe meskipun kamu dulu nangis. Jadi hidup ini seperti itu. Ini kalau di filsafat Jawa ada istilah sastra jendro. Sastra jendro itu sastra yang level dalam, yang melihat hidup ini biasa saja, tidak usah terlalu ojo gumunan, ojo kagetan. Ada baik, ada buruk. Di balik kebaikan mungkin ada keburukan, di balik keburukan mungkin ada kebaikan yang tidak kita sadari. Jangan terikat oleh dualitas baik dan buruk. Oke, itu kalau kita bisa nyampe ke level ini, di situ kita menemukan rahasianya hidup tenang. Kita nikmati saja apa yang terjadi. Hujan, alhamdulillah. Tidak hujan, alhamdulillah. Hujan jadi segar, tidak hujan kita bisa nyaman, tidak perlu pakai jas hujan. Kan biasa saja. Nah, ada kisah yang menarik di situ, yaitu kisah Syekh dengan seorang muridnya. Ada seorang murid yang bertanya pada gurunya dengan pertanyaan yang ngaco, tidak berguna. Terus Syekh itu menjawab, lebih dulu basuhlah mukamu,
Kemudian, dapatkah wangian kesturi tercium dalam bau kebusukan? Kalau kamu bisa mencium wangi dari bau busuk, baru pertanyaanmu tak jawab. Kalau tidak, aku tidak akan memberikan pengetahuan pada orang yang mabuk. Jadi ini ada guru yang muridnya bertanya, pertanyaannya ngaco. Guru jawabnya juga agak dalam. Saya jawab pertanyaanmu asal kamu bisa mencium bau wangi dari bau yang busuk. Kalau kamu bisa jawab, kalau kamu bisa menciumnya, berarti kamu sudah, levelmu sudah bisa tak jawab pertanyaanmu. Kalau belum, ya kamu belum nyampe. Orang yang bisa mencium wewangian dari bau busuk, yaitu seperti orang bisa menemukan hikmah dari peristiwa pahit. Orang bisa menemukan yang positif dari kenyataan negatif. Ini orang yang levelnya lebih tinggi. Bandingkan dengan kita. Kalau kita kan sekarang ada sulit pun mengeluh. Bahkan kita diberi kenikmatan pun cemas. Jangan-jangan setelah ini pahit lagi. Jangan-jangan ini sementara. Wong diberi enak toh kita takut. Nah, mari kita flat saja. Ini makanya istilahnya lembah kelepasan dan kebebasan. Kita melepaskan diri dari keterikatan dualitas hidup. Senang susah, menang kalah, itu semuanya sifatnya fana sementara. Kita temukan saja kebaikan di baliknya. Lembah kelima, ini lebih dalam lagi lembah kelima. Lembah kelima adalah lembah kesatuan. Kata beliau begini, di lembah ini segalanya pecah berkeping-keping kemudian menjadi satu. Segala yang menegakkan kepala di sini, menegakkan kepala dari kerah yang satu, itu juga. Meskipun engkau seakan melihat wujud yang banyak, namun pada hakikatnya hanya satu. Semua merupakan esa yang sempurna dalam keesaannya. Dan sekali lagi, yang engkau lihat sebagai esa tidaklah berbeda dengan yang tampak sebagai banyak. Jadi lembah kesatuan ini kita sampai pada kesadaran bahwa yang macam-macam kita lihat itu hakikatnya ya hanya satu. Karena satu-satunya yang wujud itu Allah. Keberadaan kita, wujud kita itu kan hanya dipinjami saja oleh Allah. Hanya sementara. Makanya dalam dunia tasawuf itu sering disarankan, mari kita sadari hakikat makhluk lebih dalam. Hakikat makhluk lebih dalam itu ya penciptanya. Adanya kita, mari mengingatkan ke pencipta kita. Kita itu sebenarnya tidak ada. Diadakan oleh Allah, baru kita ada. Besok ada, kita dicabut lagi, diambil lagi. Meskipun karena Allah memberi kita nafsu, memberi kita akal, kemudian muncul ego kita, yang kita merasa sulit sekali lepas dari ada kita. Kita ingin ada terus. Seolah-olah ada itu milik kita. Padahal ada itu hanya pinjaman dari Allah. Pada saatnya akan kembali ke sana. Cuma ego kita menghalangi. Seolah-olah kita minta untuk ada terus. Makanya kita senang ketika dijanjikan jannah kholidina fiha. Wah, itu bisa terus-terusan di sana, wis enak wis terus. Sehingga kita lupa pada Allahnya. Nah, perjalanan kesatuan ini kalau kita sudah punya kesadaran ini, maka kembali pada Allah itu jadi ringan. Karena memang kita asalnya dari sana. Keberadaan kita hari ini ya pinjaman dari Allah saja. Nah, ada cerita pendek di Mantikut Thoir itu ketika seorang pecinta menyelamatkan kekasihnya. Jadi ada cerita seorang wanita muda jatuh ke sungai. Kemudian pecintanya, orang yang mencintanya terjun menyelamatkannya. Ketika sudah diselamatkan terus wanita itu bertanya, kenapa engkau pertaruhkan hidupmu untukku?
Jawabnya si pecinta, bagiku tiada orang lain kecuali engkau. Bila kita bersama, maka sungguh aku ini engkau dan engkau adalah aku. Kita berdua ini satu. Kedua diri kita satu. Itu saja sih. Karena aku mencintaimu, maka di pikiranku, di hatiku, orientasi hidupku, kesibukanku sehari-hari hanya tentang engkau saja. Keinginanmu adalah keinginanku. Disitulah kita menyatu. Maka kalau aku menyelamatkanmu, jangan dikira itu menyelamatkan dirimu, karena itu juga menyelamatkan aku. Kalau engkau bahagia, itu berarti juga aku sedang membuat diriku bahagia. Bila keduaan telah lenyap, kesatuan ditemukan, kata Seator. Baik. Karena itu, kan ada itu kalau teman-teman belajar Pancasila itu, kita hebat karena bersatu, bukan berdua. Kalau berdua masih beda-beda, kita ini harus bersatu karena kita sama. Baik, ini uraiannya panjang nanti. Ada buku filsafat yang bagus tentang gimana sih menyadari bahwa kita ini hakikatnya satu. Baik, kita lanjutkan. Karena waktunya. Lembah ke-6. Ini menarik. Sebelum lembah terakhir, justru di situ ada lembah keheranan atau ketakjuban dan kebingungan. Jadi di lembah ini ada keluhan bagai pedang, dan setiap nafas ialah keluhan pedih. Di sana ada duka dan ratapan, ada kerinduan yang menyala. Siang dan malam tampak serempak. Di sana ada api, namun kita merasa tertekan dan tak berpengharapan. Mengapa dalam kebingungan ini kita meneruskan perjalanan? Tapi bagi yang telah mencapai kesatuan atau keesaan, dia akan lupa segalanya dan lupa akan dirinya sendiri. Jadi ini lembah menjelang akhir ketika kita masih ada sedikit ego, sedikit kesadaran tentang aku. Padahal tadi sebelumnya sudah dilebur jadi satu. Cuma ketika dilebur itu kan masih dua yang menyatu. Nah, sekarang di lembah ke-6 mulai ada. Ini sebenarnya aku ini ada apa enggak sih? Yang disebut lembah kebingungan dan ketakjuban. Adakah engkau atau tidak ada? Apakah engkau merasa ada atau merasa tidak ada? Apakah engkau di tengah jalan atau di tepian? Apakah engkau fana atau kekal? Orang yang sudah nyampe fase sebelumnya, dia akan menjawab, aku tidak tahu apa-apa, aku tidak mengerti apa-apa, aku tidak sadar tentang diriku. Aku dalam cinta, tetapi dengan siapa aku tidak tahu. Hatiku sangat penuh, sekaligus sangat hampa oleh cinta. Jadi di sini titik terakhir ketika kesadaran aku larut dalam kesadaran dia. Jadi mulai ini. Haruskah aku tetap ada atau tidak ada lama? Ini makanya lembah keheranan dan kebingungan. Ada cerita yang menarik. Ini mungkin bahan refleksi teman-teman ya tentang keheranan dan kebingungan. Ada seorang sufi, ini cerita tentang kebingungan. Ada seorang sufi ketemu orang yang kehilangan kunci. Orang ini tanya, ada tidak sih yang menemukan kunci? Pintuku terkunci dan aku berdiri di jalanan. Bila pintuku tertutup terus apa yang harus aku lakukan? Terus sufi ini jawab begini. Mengapa engkau risau? Pintu itu kan pintumu. Tinggal saja dekat pintu meskipun tertutup. Bila engkau punya kesabaran untuk menunggu cukup lama, tentu seseorang akan membantumu membukakan pintu bagimu. Keadaanmu jauh lebih baik dari aku. Karena aku tidak punya pintu, ya tidak punya kunci. Doakan saja pada Tuhan, semoga aku dapat menemukan pintu yang terbuka atau yang tertutup. Ini mungkin sindiran bagi kita ya. Ilmu kita banyak,
wawasan kita luar biasa, tapi kita mau memulainya dari mana kita tidak tahu. Kita tidak ngerti pintunya. Masuknya dari mana, Pak? Memulainya dari mana? Terus kita bingung. Masih lebih mending orang yang kehilangan kunci tadi. Dia tahu pintunya meskipun tidak ngerti kuncinya. Tinggal dia tunggu saja depan pintu atau lama-lama mungkin dia bisa buka pintunya. Tapi banyak di antara kita yang pintunya saja tidak tahu. Meskipun punya kunci banyak, buat apa? Nah, mungkin kayak ilmu tadi kita ibaratkan kunci. Kan kita punya banyak pintu ini. Kita punya banyak kunci. Tapi pintunya mana? Jadi orang yang kehilangan kunci tadi, dia masih punya pintu. Sementara sufi tadi mungkin menasehati dirinya, dia mungkin punya banyak kunci tapi tidak punya pintu. Kita tengok diri kita ya. Ya kalau kita mungkin ya pintu ya tidak punya, kunci ya tidak punya. Kita tidak pernah nyari apa-apa. Terakhir, lembah ketujuh. Lembah keterampasan dan kefanaan. Ini lembah di mana kita yang setetes air bergabung dengan samudera. Terakhir dari semua itu menyusul lembah keterampasan dan kematian yang hampir tak mungkin diperikan, tidak bisa dijelaskan. Titik air yang menjadi bagian dari lautan raya ini akan tetap tinggal di sana selamanya dan dalam kedamaian. Di laut yang tenang ini, pada mulanya kita hanya akan mengalami kehinaan dan keterbuangan. Tetapi setelah terangkat dari keadaan ini, kita akan memahaminya sebagai penciptaan dan banyak kerahasiaan akan tersingkapkan. Bila kayu cendanya dan duri-duri menjadi abu, keduanya tampak sama, tetapi mutu keduanya berbeda. Barang najis yang dimasukkan dalam air mawar akan tetap najis karena sifat dasarnya semula. Tetapi barang suci yang dijatuhkan ke lautan akan kehilangan wujudnya dan akan menyatukan diri dengan lautan itu dengan segala geraknya. Orang yang sampai lembah ketujuh ini dia sudah bersih, maka dia bisa bergabung dengan samudera. Seperti setitik air. Kalau dia kotor, maka dia hanya akan mengotori lautan, mengotori samudera. Oleh karena itu, di sini kita, ini kalau bahasa tasawuf kita sudah fana, kita lenyap, ditelan oleh kesejatian. Dengan berhenti ada secara terpisah, dia akan mendapatkan keindahannya. Dia ada dan tidak ada. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Pikiran tidak dapat membayangkannya. Jalani saja, kita akan sampai di titik ini kalau kita memang tekun mendaki dan mendapatkan ridhonya. Ini lembah terakhir, kita menyebutnya fana. Lenyapnya diri kita, yang tersisa hanya Allah saja, hanya Tuhan saja. Dalam ekstase kebahagiaan yang luar biasa, karena diri kita, ego kita musnah, kadang-kadang muncul kalimat-kalimat yang bagi level kita ini kalimat yang bahaya. Seperti Syekh Abu Yazid Bustami yang sampai bilang Subhani, Subhani, Maha suci aku, Ana al-haq seperti al-halaj. Ini ada di makom ini. Jadi bukan manusia yang ngaku Tuhan, tapi diri yang sudah lenyap bersatu dengan Tuhan. Ini level lembah ketujuh. Nah, ternyata perjalanan dari lembah pertama sampai lembah ketujuh itu tidak sesimpel saya jelaskan sekitar 30 menit tadi. Ribuan burung yang menuju Tuhan hampir semuanya lenyap. Banyak yang hilang di lautan, ada yang binasa di puncak gunung-gunung tinggi, tersiksa oleh dahaga.
Ada yang terbakar sayapnya. Ada yang hatinya mengering karena api matahari. Ada yang dimangsa harimau. Ada yang mati kelelahan di gurun dan hutan belantara dengan bibir kering dan tubuh kepanasan. Ada yang menjadi gila dan saling berbunuhan karena sebutir jawawut. Jawawut kalau teman-teman ngerti ya. Ini akar kata Jawa. Makanan khas Jawa. Ada pula yang karena lemah oleh penderitaan dan keletihan jatuh di jalan dan tak kuat melanjutkan perjalanan yang lebih jauh lagi. Yang lain ada yang takjub terpesona oleh apa yang mereka lihat, berhenti di tempat itu, melongo, tercengang. Dan banyak yang berangkat hanya karena ikut-ikutan, ingin tahu dan mencari kesenangan, akhirnya tewas tanpa mendapat gambaran tentang apa yang mereka cari dalam perjalanan yang mereka mulai tempuh itu. Dari burung yang beribu-ribu, hanya 30 saja yang sampai ke tujuan perjalanan. Jadi terakhir hanya tinggal 30 yang bisa ketemu si murah. Jadi mereka masuk, nanti ada ceritanya, buka gerbang, masuk, ketemu si Murah. Ketika mereka sepenuhnya merasa tenang dan terlepas dari segala apapun, mereka menjadi sadar bahwa sang si Murah ada di sana bersama mereka. Matahari keluhuran memancarkan sinarnya, dan dalam saling merenungi wajah sesama mereka, ke-30 burung dari dunia luar ini menatap sang si Murah dari dalam. Dari dalam itu ada di kedalaman diri. Ini amat menakjubkan, karena mereka tidak bisa membedakan apakah mereka tetap mereka atau mereka telah menjadi si Murah. Jadi ketika nyampe puncak tadi, ya kan ada persatuan tadi, sekarang aku dan dia ya jadi satu. Dalam suasana tafakkur, mereka menyadari bahwa merekalah sang si Murah dan sang si Murah adalah ke-30 burung itu juga. Ini menarik kalau kalian cari arti kata-kata si Murah. Itu dari kata-kata si dan mor, bahasa Persia. Mor artinya burung dan si artinya 30. Jadi si Murah artinya 30 burung. Pas dengan 30 burung yang selamat tadi. Saat mereka menatap sang si Murah, mereka melihat bahwa sungguh sang si Murah lah yang ada di sana. Dan ketika mereka mengarahkan pandangan ke diri mereka sendiri, mereka melihat bahwa mereka sendiri sang si Murah. Saat mereka mengamati keduanya serempak, yaitu diri mereka sendiri dan dia, mereka pun menyadari bahwa mereka dan si Murah itu wujud yang satu dan itu juga. Jadi hasil akhir perjalanan para burung, hasil musyawarah tadi, ketemunya bukan menemukan keluar, tapi ketemu di dalam. Bahwa hakikatnya diri mereka adalah memuat hakikat ilahiyah. Jadi ketemunya justru ada dalam diri mereka sendiri. Dicari jauh dengan perjalanan berlembah-lembah, pada akhirnya ketemu dalam diri mereka sendiri, si Murah itu. Baik, ya ini alegori kalau dalam tasawuf nanti. Karena ini dibentuk novel jadi menarik. Kalau dalam tasawuf ini kan semacam makom demi makom, pengalaman ahwal, dan pada akhirnya berpuncak di mukasyafah, musahadah, wahdatul wujud, itikad, dan lain sebagainya. Jadi pengalaman bersatu dan dekat dengan Allah. Kalimat terakhir pesan beliau begini. Mungkin untuk akhir tahun ya, bahan kita muhasabah. Tahukah engkau apa yang engkau miliki? Masuklah ke dalam dirimu sendiri dan renungkan ini. Selama engkau tidak menyadari kenihilanmu, kita ini sebenarnya tidak ada, kita ini sebenarnya nihil.
Dan selama engkau tidak meninggalkan kebanggaan dirimu, kesombongan dan cinta dirimu, engkau tidak akan dapat mencapai puncak kebanggaan. Di jalan itu engkau tercampak dalam kemusnahan dan sekaligus terangkat dalam kehormatan. Dan kini ceritaku pun selesai. Tidak ada lagi yang mesti aku katakan. Baik, jadi ini pesan terakhir dari Mantikut Thoir. Ini karya terakhir dari beliau. Nanti setelah ini beliau mengalami peristiwa pahit karena terbunuh oleh pasukan Mongol yang menyerang dinasti Saljuk di Nishapur. Baik ya teman-teman, seperti saya bilang di awal, mungkin agak berat perjalanan sedalam ini di level kita, tapi bukan berarti kita tinggalkan sepenuhnya. Mari pelan-pelan kita menuju ke rute paling hakiki kehadiran kita di muka bumi ini, yaitu kembali kepada Allah. Bulan ini kita belajar dari 4 tokoh besar tentang bagaimana meniti jalan menuju Allah. Semoga sedikit-sedikit membantu kita untuk menumbuhkan kesadaran. Karena kita tidak tahu melalui pintu yang mana, melalui titik peristiwa apa nantinya kita benar-benar sadar dan berani menempuh perjalanan yang berat dan penuh resiko seperti digambarkan oleh Syekh At-Tor tadi. Oke, saya kira itu agak belandang sedikit, mohon maaf. Harusnya jam 10, tapi ini 10 lebih. 10 tidak apa-apa ya, karena perjalanannya agak jauh menuju Tuhan. Oke, saya akhiri sekian. Insya Allah nanti kita ketemu lagi tahun depan, pas tanggal 1. Ya, saya tidak tahu besok ada tema apa. Tapi mungkin nanti awal tahun kita bikin agak berbeda ya. Tidak tahu seperti apa. Saya akhiri sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.